Mugu meraung marah, menghancurkan pagar di depannya dengan keras, lalu berbalik dan pergi. Kepala suku muda Huoli dan Putri Duyung saling berpandangan dengan tatapan menggoda di mata mereka, seolah-olah mereka berdua menertawakan kebodohan Mugu. Ye Xuan terbang kembali ke peron tontonan. Putri Duyung itu berdiri dan berjalan dengan anggun, menutup mulutnya dengan kedua tangannya dan tertawa pelan. Tuan Ye benar-benar pahlawan manusia. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Jiao Yue sangat mengaguminya. Ye Xuan tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata sopan. Ia harus membalas senyuman teman-teman dari ras lain, belum lagi Putri Duyung ini memang cantik. Tatapan mata para pangeran dan bangsawan di sekitar mereka saat memandang Ye Xuan semuanya berubah. Ada yang kagum, ada pula yang takut. Xiao Yifeng bahkan tidak berani mendongak dan menatap mata Ye Xuan. Dia baru saja dipukuli oleh Ye Xuan di luar dan telah berpikir tentang bagaimana cara membalas, tetapi sekarang dia benar-benar sedikit takut. Kecuali bibinya selir Xiao bersedia membantunya memberi pelajaran pada Ye Xuan, dia tidak akan berani memprovokasi Ye Xuan lagi, tetapi dipotong menjadi dua bagian oleh energi pedang yang mengerikan. Mereka yang dapat memiliki kamar pribadi di platform tontonan lantai 3 Ares Colosseum semuanya berasal dari keluarga terkenal di ibu kota dinasti Zhou besar. Ada banyak wanita dari keluarga terkemuka di ruangan pribadi ini. Setelah menyaksikan pertempuran tadi, mereka semua berkumpul untuk membahasnya. Siapa pemuda tadi? Dia tidak terlihat seperti pemuda dari ibu kota kekaisaran. Bagaimana dia bisa begitu tampan dan anggun? Kudengar dari kakakku bahwa dia adalah tuan muda dari rumah Jenderal Dewa, cucu keempat dari Jenderal Dewa, tapi nama belakangnya adalah Ye. Nama belakangmu Ye, bukankah itu berarti kau tidak berhak mewarisi rumah Jenderal Ilahi? Ini bahkan lebih buruk daripada dilahirkan di luar nikah. Namun, kultivasinya sangat tinggi. Dia baru saja terbang melewati sekelompok ibel surgawi dan mereka semua mati. Dengan kultivasi yang begitu tinggi, bahkan jika dia tidak dapat mewarisi istana Jenderal Ilahi, dia pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Mungkin dia bisa menjadi generasi Jenderal Ilahi berikutnya. Apa yang kau tahu? Aku pernah mendengar bahwa namanya adalah Ye Xuan, dan dia adalah orang yang paling berharga di mata dewa. Jika aku bisa menikahi pria seperti dia, aku bersedia menanggung kesulitan bersama. Lihatlah betapa gilanya dirimu. Sekelompok wanita dari keluarga terkenal tertawa. Ye Xuan mengumpulkan semua batu roh yang dimenangkannya dari taruhan, melemparkan beberapa buah roh ke Lei Qiu, lalu membawa Xiangling, Gai, dan Tong untuk bermain di kota. Sebelum datang ke Kolosseum, saya masih berpikir tentang cara mengumpulkan batu roh untuk membeli buah belimbing. Sekarang tidak perlu khawatir lagi. Saya memenangkan 2,5 juta batu roh langsung dari Mugu dalam 3 permainan judi. 2,5 juta batu roh seharusnya cukup untuk membeli buah belimbing. Setelah bermain hampir seharian, mereka kembali ke rumah jenderal. Begitu dia kembali ke rumah jenderal, Ye Xuan diundang ke aula utama oleh pelayan. Di aula utama, Qin Tai'a sedang bertemu dengan dua pejabat. Salah satunya adalah Zhu Taiping, kepala pejabat kantor urusan luar negeri, dan lainnya adalah Jia Haochang, kepala pejabat biro perdagangan kota. Ketika Qin Tai'a melihat Ye Xuan masuk, dia melambaikan tangan agar Ye Xuan duduk, lalu berkata, Xuan kedua orang dewasa ini datang ke sini untuk mengeluh. Zhu Taiping dan Jia Haochang saling memandang dan menangkupkan tangan mereka tanpa daya. Mengeluh? Keluhan apa? Ye Xuan sedikit bingung. Qin Tai'a menjelaskan, Biro Pedagang Kota awalnya bernegosiasi dengan kafilah 10.000 ras untuk membeli lebih dari 1.700 jenis bahan alam khusus dari Provinsi Longyuan, Barat Jauh, dan Laut Bintang Jatuh. Sekarang, dikatakan bahwa Anda telah merusaknya, dan kafilah 10.000 ras tidak mau menjualnya. Zhu Taiping menghela napas dan berkata, Tuan Ye, Anda tidak tahu. Ada banyak harta karun alam di benua Jiushu, tetapi harta karun yang diproduksi di tempat yang berbeda-berbeda. Misalnya, meteorit Laut Bintang yang diproduksi di Laut Meteorit Selatan sama sekali tidak tersedia di tempat lain. Laut Meteorit adalah wilayah Putri Duyung. Jika Anda ingin mendapatkan besi meteorit Laut Bintang, Anda harus berdagang dengan Putri Duyung. Jia Haochang mengambil alih pembicaraan dan melanjutkan, Mugu itu memiliki pengaruh paling besar dalam karavan dari semua ras. Sekarang dia telah memimpin dalam menyatukan lebih dari selusin suku, termasuk suku Huoli dan suku Putri Duyung, dan mereka tidak mau berdagang dengan kita. Jika transaksi ini tidak dapat diselesaikan, maka dalam waktu 3 tahun, akan terjadi kekurangan lebih dari 1.700 bahan alam khusus di dinasti Zhou besar, dan berbagai industri seperti alkimia, pemurnian, dan formasi akan sangat terguncang. Baiklah, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Berdagang dengan ras asing adalah urusanmu dan itu tanggung jawabmu. Tidak ada gunanya datang kepadaku. Ye Xuan langsung menyela keduanya. Tapi, Jia Haochang tampak malu. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata,
kamu baru saja mengatakan bahwa aku membasmi sekelompok besar ibel surgawi di Kolosseum, yang menyebabkan balas dendam Mugu dan penolakannya untuk berdagang denganmu. Dia yang memintanya. Jika dia melakukannya lagi, aku akan membasminya tanpa ragu-ragu. Adapun perdagangan dengan ras asing, itu urusanmu. Jika kamu tidak mampu melakukannya, maka gantikan dia dengan seseorang yang mampu. Ini, Ju Taiping dan Jia Haochang saling berpandangan, tak bisa berkata apa-apa. Tuan Jenderal, lihat. Qin Tai'a mengusap jenggotnya dan tertawa, menurutku Suan Er benar. Jika kalian berdua merasa tidak sanggup menangani masalah ini, mengundurkan diri memang pilihan yang tepat. Ju Taiping dan Jia Haochang tampak tak berdaya. Melihat Qin Tai'a berkata demikian, mereka tentu saja tidak bisa mempersulit Ye Xuan. Namun, Ye Xuan agak penasaran, jadi dia bertanya, aku penasaran, apa yang diminta Mugu padamu saat dia menolak berdagang? Ju Taiping ragu sejenak sebelum menjawab. Mugu ingin kamu pergi dan menebus kesalahanmu, dan jika kamu ingin meneruskan perdagangan ini, kamu harus menukarnya dengan sesuatu yang dia tentukan. Ye Xuan menganggap bagian pertama dari permintaan maaf sebagai omong kosong, tetapi bagian kedua cukup menarik. Kau ingin menukarnya dengan sesuatu yang spesifik. Apa dia mengatakan apa itu? Ye Xuan bertanya lagi. Ju Taiping menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia belum mengatakannya dengan jelas, tetapi sikapnya sangat keras. Dia mengatakan bahwa selama Anda berdagang dengan barang-barang yang dia tentukan, itu bisa bernilai puluhan juta batu roh. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia langsung menebak apa yang sedang dibicarakan Mugu. Itu pasti Gai dan Tong. Kembalilah dan katakan padanya bahwa aku juga akan menggunakan 10 juta batu roh untuk membeli sesuatu darinya. Tanyakan padanya apakah dia setuju. Ju Taiping menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya, harta karun apa yang bernilai 10 juta batu roh? Kepalanya, Ye Xuan mengucapkan 3 kata ini kata demi kata. Mata Ju Taiping dan Jia Haochang bergetar. Tuan Ye, lelucon seperti ini tidak mudah dibuat. Ju Taiping cepat-cepat membujuk. Aku tidak bercanda, jika dia bersedia menjual, aku berani membelinya. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Ju Taiping dan Jia Haochang tampak sedih. Mereka dikirim ke rumah Jenderal Dewa untuk mengajukan permintaan seperti itu. Jelas bahwa mereka dikirim ke sini untuk membawa nasib buruk. Dikirim ke rumah Jenderal Dewa untuk membawa keotang pembawa sial berarti mereka tidak punya latar belakang besar dan hanya orang-orang yang benar-benar melakukan pekerjaan di posisi mereka. Tuan Ye, jangan bercanda dengan kami. Jika karavan semua ras tidak berdagang dengan kami kali ini, kekurangan lebih dari 1.700 jenis bahan alami akan menyebabkan guncangan hebat, dan kemudian semua keluarga besar di dinasti Zhou Agung akan meminta pertanggungjawaban kami berdua. Kami tidak punya pilihan selain meminta Anda untuk menunjukkan belas kasihan. Ju Taiping dan Jia Haochang memohon sambil mendesah. Selain bahan-bahan alam khusus, ada puluhan ribu bahan langka di karavan semua ras yang dapat diproduksi di dinasti Zhou besar, tetapi hasilnya langka. Jika karavan semua ras menolak untuk berdagang, itu pasti akan menyebabkan bencana. Mohon minta Tuan Ye untuk berdamai dengan Mugu. Jika tidak, saya tidak punya pilihan selain mati. Ju Taiping menambahkan. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan berkata, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa apa yang disebut perdagangan antar ras dapat dihentikan oleh ibel surgawi. Bukankah ras Woli dan Mermaid membutuhkan produk khusus kita? Dengan produk-produk kaya dari Bei Yue, Donglu, dan Long Yuan, jika mereka tidak berdagang satu sama lain, siapa yang akan mati lebih dulu? Ju Taiping dan Jia Haochang saling berpandangan dan tidak bisa berkata apa-apa. Ye Xuan terus mengumpat menurutku, kau sakit tulang. Barang-barang dari kafilah 10.000 ras telah memasuki kota Chaohua, dan kau ingin mengangkut semuanya tanpa meninggalkan apapun. Apakah otakmu sakit? Apa ini? Kalau aku jadi kamu, aku akan memberitahu keluarga yang memiliki produk khusus ras manusia. Siapapun yang berani menjual produk khusus ras manusia kepada suku-suku yang menolak berdagang akan dipenggal. Aku tidak percaya bahwa suku-suku itu menempuh perjalanan ratusan ribu mil ke Zhou Agung, tidak berdagang, dan kembali dalam keadaan malu. Apakah mereka tidak takut bahwa mereka akan dipukuli sampai mati oleh tuan mereka setelah mereka kembali? Setelah Ye Xuan mulai mengumpat, dia tidak bisa berhenti. Pikirkanlah dengan otakmu, jika kamu menarik puluhan ribu truk barang ke suatu negara yang jaraknya 100.000 mil untuk berdagang, dan kemudian ada setan yang tidak punya otak menghentikanmu dan memintamu untuk menarik barang-barang itu kembali. Apakah kamu setuju? Ju Taiping dan Jia Haochang dimarahi habis-habisan hingga mereka menoleh ke Qin Tai'a dan berkata, Jenderal Dewa. Qin Tai'a mengelus jenggotnya dan berkata, menurutku Suan Er sangat masuk akal. Dengan pengetahuan seperti itu, dia cukup baik untuk menjadi kepala Departemen Perdagangan Kota. Jika murid-murid Istana Jenderal Dewa tidak menguasai seni bela diri, kalian berdua tidak akan mampu mempertahankan posisi kalian.
Melihat sikap tegas Qin Tai'e, Zhu Taiping dan yang lainnya menghela napas dan berkata, Jenderal Shen benar. Saya telah memperoleh banyak manfaat dari teguran Tuan Ye. Saya ingin meminta nasihat Tuan Ye. Titik titik titik. Titik titik titik. Ide apa yang bisa kamu berikan? Lawanmu hanya suku Tian Yao. Suku Huoli dan suku Mermaid lainnya ada di sini untuk berdagang. Paling-paling, akan ada beberapa perubahan harga. Sedangkan untuk suku Tian Yao, bagaimana situasi perdagangan saat ini antara Zhou Agung dan negara Tian Yao kuno? Ye Xuan juga ingin tahu tentang situasi perdagangan antara Zhou Agung dan negara Tian Yao kuno, jadi dia bertanya. Jia Haochang segera menjawab total volume perdagangan antara Zhou Agung dan negara Ibel Surgawi kuno mencapai 1 miliar batu roh per tahun. Karena meningkatnya konflik antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tersebut terus menurun dari tahun ke tahun. Ye Xuan tidak tertarik mendengarkan ini dan langsung menyela, saya tidak tertarik dengan data ini. Katakan saja apa yang ingin dibeli oleh negara kuno Ibel Surgawi dan apa yang ingin dijual kepada kita. Negeri kuno Tianyao terutama membeli ramuan, harta karun, peralatan formasi, ornamen langka, yang jumlahnya mencapai 13.000 jenis. Kita perlu membeli bahan-bahan alami dan mineral dari ujung barat, bunga aurora, dan banyak obat-obatan spiritual lain yang tidak dapat tumbuh di Vietnam Utara dan Tanah Timur, yang jumlahnya mencapai 7.000 jenis. Jia Haochang segera menjawab. Ye Xuan tertawa setelah mendengar ini. Pil, harta karun, dan alat formasi semuanya membutuhkan alkemis tingkat atas dan pemurni senjata untuk memurnikannya, dan klan setan langit sama sekali tidak mampu mempelajari cara melakukannya. Yang satu adalah pengekspor teknologi mutakhir, dan yang satu lagi adalah pengekspor bahan mentah. Jika perang dagang meletus, negara kuno Tianyao dapat dihancurkan. Tentu saja, ini adalah dunia di mana seni bela diri dihormati. Jika negara kuno Tianyao terpojok, maka akan terjadi perang pemusnahan nasional. Oleh karena itu, jika kita tidak ingin menimbulkan perang antara kedua negara, kita perlu bersikap moderat dalam hal ini. Ye Xuan sekarang hanya ingin mengejar kekuatan seni bela diri yang lebih tinggi dan tidak ingin terganggu oleh hal-hal lain. Dia mengangkat tangannya untuk menyela narasi Jia Haochang dan berkata, baiklah, karena kita mengekspor ramuan dan harta karun, kita memiliki keunggulan mutlak. Selama kita tidak memiliki tulang lunak, kita pasti akan dapat menghancurkan negara setan surgawi kuno. Jika kamu tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam negosiasi, maka kamu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menjadi kepala pejabat Departemen Perdagangan Kota. Ganti seseorang sesegera mungkin. Zhu Taiping dan Jia Haochang saling berpandangan, sejenak tidak mengerti apa maksud Ye Xuan, lalu bertanya lagi, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah aku perlu diajari semua ini? Carilah perwakilan dari setiap suku untuk berunding dengan mereka secara terpisah, dan kesampingkan si idiot Mugu itu. Ketika dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia secara alami akan datang kepadamu untuk meminta bantuan. Jika itu aku akan membiarkan si idiot Mugu itu menarik 10.000 kereta barang itu kembali ke barat jauh dan melihat apakah dia hidup atau mati. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Zhu Taiping dan Jia Haochang tercengang oleh omelan itu. Setelah beberapa saat, mereka menoleh kembali untuk melihat Qin Tai'e Tuan Jenderal. Qin Tai'e sebenarnya telah melihat inti dari masalah ini. Yang kurang dimiliki oleh umat manusia adalah persatuan. Selama keluarga besar dinasti Zhou yang memiliki produk khusus dan bahan alami tidak berdagang secara pribadi dengan karavan dari semua ras, maka insiden ini akan menjadi kemenangan yang pasti. Baiklah, beritahu keluarga-keluarga yang memiliki bahan-bahan alam khusus, dan beritahu mereka bahwa orang tua inilah yang mengatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan berdagang secara pribadi dengan karavan dari semua ras. Setelah Qin Tai'e selesai berbicara, dia menyajikan teh dan mengantar para tamu pergi. Zhu Taiping dan Jia Haochang datang ke sini kali ini hanya untuk meminta bantuan dari Istana Jenderal Ilahi. Setelah mendengar kata-kata Qin Tai'e, mereka merasa seperti telah menemukan harta karun dan segera mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Sebelum mereka berdua pergi, Qin Tai'e teringat sesuatu dan berkata, oh, ngomong-ngomong, aku butuh buah belimbing berusia 1000 tahun. Kamu bisa melakukannya saat kamu sedang melakukannya. Ya, suku Huoli seharusnya memiliki buah belimbing berusia 1000 tahun. Kami akan segera mendapatkannya. Keduanya berpamitan dan pergi. Ketika kami kembali ke Koi Court, waktu makan malam sudah lewat. Setelah Siang Ling makan malam, Gai dan Tong mandi dan sekarang menikmati udara sejuk di halaman. Rambut Tong hampir kering, jadi Siang Ling membantunya menyisirnya. Ye Xuan berjalan mendekat, mengutak-atiknya beberapa kali, mencubit pipi Tong, dan berkata sambil tersenyum, Tong ternyata bisa mengikat rambut dengan kuncir kuda kembar, dia benar-benar imut. Tong segera mengangkat kepalanya dan tersenyum. Siang Ling segera menepis tangan Ye Xuan dan berkata, jangan membuat masalah.
Aku belum menyisir rambutku. Tidak sopan membiarkan orang melihat rambutmu terurai seperti ini. Gadis kecil, tidak perlu menyisir rambutmu ke atas. Tidak apa-apa jika mengikatnya menjadi sanggul ganda. Ye Xuan memeluk Tong dan mencium aroma harum di tubuh mereka. Mereka pasti sudah mandi, jadi dia bertanya, kalian semua sudah makan malam. Kami pikir kamu akan makan di halaman kakek buyut, jadi kami tidak menunggumu, jawab Xiang Ling. Tapi aku belum makan, ada di dapur. Aku akan membawanya keluar, kata Xiang Ling sambil berlari ke dapur. Di mana Gai? Ye Xuan melihat sekeliling dan bertanya. Tong menoleh ke belakangnya dan melihat Gou berjalan keluar dari kehampaan tanpa menimbulkan fluktuasi apapun dalam kehampaan. Ye Xuan mengangkat alisnya dan bertanya, bisakah kamu bersembunyi di kehampaan? Kapan kamu mempelajarinya? Ia mengulurkan tangan kanannya, menghitung berapa kali matahari terbit dalam benaknya, lalu merentangkan kelima jarinya dan menjawab, setelah aku mempelajarinya, matahari terbit sebanyak ini. Itu berarti 5 hari. Mulai sekarang, katakan saja 5 hari, bukan menghitung berapa kali matahari terbit. Ye Xuan berkata, berpikir sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan Tong? Apakah dia juga bisa melakukannya? Tong menggelengkan kepalanya dan mendongak dengan hati-hati, khawatir dia akan dimarahi karena tidak mempelajarinya. Tong akan belajar dari kakaknya. Ye Xuan mencubit pipinya dan berkata, ini mungkin kemampuan unik Gou. Tidak masalah jika kamu tidak bisa mempelajarinya. Jangan gugup. Gai segera membantu adiknya menjelaskan aku bisa membawa Tong bersamaku untuk tinggal di kehampaan. Berapa lama kamu bisa bertahan di kehampaan setiap saat? Tanya Ye Xuan. Jika tentang perjalanan melewati kehampaan, hal itu akan selesai dalam sekejap. Bahkan bagi seorang ahli bela diri, akan sulit untuk bertahan dalam kehampaan dalam waktu lama tanpa bantuan harta karun khusus. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, sudah lama. Ye Xuan tahu bahwa dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan lamanya waktu, jadi dia bertanya lagi apakah lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk makan. Cukup untuk 2 kali makan. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab. 2 kali makan hampir setengah jam. Sungguh menakjubkan bisa bertahan dalam kehampaan dalam waktu yang lama. Titik. Ye Xuan berpikir sejenak dan bertanya lagi apakah waktu tinggalnya sudah ditentukan. Bisakah diperpanjang? Sekarang sudah jauh lebih baik daripada 5 hari yang lalu, tapi perutku akan sakit jika aku tinggal terlalu lama, jawab Gao. Di mana yang sakit? Tanya Ye Xuan. Dia menyentuh dadanya dan berkata, di sini, perutku. Itu dada, bukan perut. Keluarlah kapanpun kamu merasa tidak nyaman, tidak peduli di bagian mana yang sakit. Ye Xuan mengingatkan. Tepat saat Ye Xuan tengah berbicara kepada kedua anak kecil itu, seorang penjaga rahasia Night Owl berjalan memasuki halaman. Ye Xuan meminta Gai untuk membawa Tong ke tempat lain. Dia tidak menoleh ke arah pengawal Night Owl dan bertanya langsung, ada apa? Sesuatu telah terjadi pada Mo Wuming. Jenderal, silakan pergi dan lihat. Penjaga rahasia Night Owl melaporkan. Ye Xuan berdiri dan berjalan keluar, lalu bertanya, apa yang terjadi? Apakah lukanya terlalu serius? Tidak, darah Mo Wuming memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Ketika dia dibawa kembali, luka luarnya pada dasarnya sudah sembuh. Sekarang kutukan darah budak yang ditanamkan di tubuhnya mulai berlaku. Jawab penjaga rahasia Night Owl. Ye Xuan mempercepat langkahnya, melewati 2 halaman, dan tiba di kantor urusan militer di rumah Jenderal Ilahi. Orang luar tidak diperkenankan masuk ke sini, bahkan tuan muda dan nona muda dari rumah Jenderal tidak diperkenankan masuk begitu saja. Begitu aku memasuki halaman kantor urusan militer, aku mendengar suara gemuruh yang keras. Wah, dengan suara keras, seorang penjaga Long Yuan terlempar keluar dari ruangan. Ye Xuan melangkah cepat 2 kali ke dalam ruangan dan melihat Mo Wuming berlarian dengan panik. Mata Mo Wuming merah padam, dan di dahinya terdapat tanda kutukan darah yang memancarkan cahaya darah. Tidak peduli siapapun yang berdiri di depannya, dia akan meraung dan meninju. Ye Xuan mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, lalu menendangnya dan menjepitnya ke tanah. Seorang penjaga Long Yuan segera melepaskan harta berbentuk rantai dan mengikat Mo Wuming. Mo Wuming meraung keras seperti binatang buas, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kapan itu dimulai? Ye Xuan berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam. Seorang penjaga Long Yuan menjawab, dia baik-baik saja saat kembali, tetapi baru saja dia tiba-tiba mengalami serangan. Dia mulai menghancurkan barang-barang dan kemudian memukul semua orang yang ditemuinya, seperti orang gila. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menempelkannya di dahi Mo Wuming, dan menyelidiki indera spiritualnya ke dalam kutukan darah budak. Dia segera merasakan bahwa kutukan darah melepaskan pikiran kacau yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah miliaran setan menari liar di dalamnya.
Tidak mengherankan bila pikiran buruk semacam itu terlintas dalam benak orang dan membuat mereka gila. Di mana jenderalmu? Ye Xuan melihat sekeliling dan tidak melihat Qin Taya. Jenderal berkata bahwa Andalah yang menjemput orang itu, dan terserah Anda untuk memutuskan apakah dia hidup atau mati. Jenderal sibuk dengan urusan militer setiap hari, dan Tuan Muda harus mempertimbangkan Jenderal. Kecuali jika itu masalah besar, sebaiknya Anda tidak mengganggu Jenderal. Seorang pengawal pribadi Long Yuan menjawab. Baiklah, aku mengerti. Ye Xuan berbalik dan menatap langit di sekitarnya, mencari target yang mungkin bisa mengendalikan kutukan darah budak. Kutukan darah yang ditanam di dahi Mo Wuming digunakan oleh klan Ibel Surgawi untuk mengendalikan para budak. Kutukan darah yang digunakan pada para budak jelas bukan kutukan darah yang sangat kuat, tetapi hanya yang paling sederhana. Kutukan darah ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu menimbulkan rasa sakit kepada budak dan membuatnya kehilangan kemampuan bergerak saat diaktifkan. Alasan mengapa Mo Wuming menjadi gila sebenarnya karena kekuatan garis keturunannya sekarang kuat dan dia melawan kutukan darah. Jika dia adalah budak biasa, dia akan jatuh ke tanah dan berkedut, atau bahkan pingsan, begitu kutukan darah diaktifkan. Kutukan darah ini sangat sederhana dan hanya akan efektif jika ada pendeta Ibel Surgawi di dekatnya untuk mengaktifkannya, tetapi tidak ada yang tahu sejauh mana kutukan darah dapat dikendalikan. Ye Xuan menatap pengawal rahasia Night Owl dan memerintahkan, pasti ada pendeta setan langit di dekat sini yang mengaktifkan kutukan darah. Kirim seseorang untuk mencarinya dan lihat apakah dia bisa menemukannya. Ya, pengawal rahasia Night Owl segera menerima perintah itu dan perlahan menghilang dari tempat itu. Ye Xuan tidak tahu banyak tentang kutukan darah, jadi dia tidak berani menghancurkan kutukan darah Mo Wuming dengan gegabah. Namun, setelah berpikir sejenak, dia memikirkan ramuan yang dapat menahan kekuatan kutukan darah. Jadi dia berbalik dan berkata kepada seorang penjaga Long Yuan, pergi dan lihat apakah ada rumput amida di apotek di rumah besar ini. Jika ada, bawalah beberapa. Ya, Long Yuan Wei setuju dan segera berlari ke apotek di rumah Jenderal Dewa untuk mencari rumput Amitabha. Ada banyak sekali ramuan spiritual di apotek rumah Jenderal Ilahi, dan Long Yuan Wei segera menemukan rumput Amitabha. Ye Xuan mengambil rumput Amitabha dan langsung melemparkan api ilahi obsidian hitam untuk memurnikan rumput Amitabha menjadi kekuatan obat, lalu menyuntikkannya ke kutukan darah di dahi Mo Wuming. Kekuatan obat mengalir ke kutukan darah, dan miliaran ibel yang berubah dari kutukan darah menghilang dalam sekejap, sama seperti musuh bebuyutan mereka. Mo Wuming kemudian perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan bertanya sambil terisak, apakah aku tidak akan pernah bisa lepas dari kendali klan setan langit selama sisa hidupku? Ye Xuan tidak terlalu peduli dengan kutukan darah ini. Bahkan jika tidak ada cara untuk menghilangkannya, dia bisa menekannya dengan metode alkimia. Terlebih lagi, kutukan darah ini hanyalah kutukan darah tingkat rendah yang digunakan oleh klan setan langit untuk mengendalikan budak, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghilangkannya. Jangan khawatir, pasti ada jalan. Mo Wuming sangat marah. Dia mengangkat tangannya untuk melihat kedua lengannya yang kuat dan berkata dengan gigi terkatup, di Kolosseum, aku menemukan bahwa tubuhku penuh dengan kekuatan. Kupikir aku akhirnya akan memenuhi syarat untuk membalas dendam pada klan setan langit. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kutukan darah di dahiku masih ada. Sudah berapa lama kutukan darah ini ada? 15 tahun telah berlalu. 7 tahun telah berlalu sejak aku melarikan diri dari perbudakan klan setan langit. Aku telah bekerja keras untuk berlatih seni bela diri, berharap suatu hari nanti aku akan memiliki cukup kekuatan untuk melawan klan setan langit sampai mati. Aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, kutukan darah otang pembawa sial ini masih ada. Mo Wuming berkata dengan marah. Jangan cemas, tunggulah sedikit lebih lama. Para penjaga rahasia Night Owl yang dilatih oleh Jenderal Dewa Long Yuan seharusnya dapat menemukan ibel surgawi yang memberikan kutukan secara rahasia. Ye Xuan cukup yakin akan hal ini. Tingkat kutukan darah ini sangat rendah. Untuk mengaktifkannya, seseorang harus berada di dekatnya. Jika jaraknya terbatas, pengawal rahasia Night Owl tidak dapat menemukan ibel surgawi ini. Bagaimana mungkin tentara Long Yuan dapat menekan kerajaan ibel surgawi kuno selama lebih dari 200 tahun? Benar saja, Ye Xuan belum selesai berbicara. Dua pengawal rahasia Night Owl mengawal setan langit dan terbang, lalu melemparkannya ke tanah dengan bunyi bang. Penjaga rahasia Night Owl membawa ibel terkutuk itu ke Ye Xuan dan membuatnya berlutut, lalu melaporkan tangkap salah satu ibel yang mengintai, dan tak seorang pun akan lolos. Ye Xuan menatap ibel itu beberapa kali dan bertanya, katakan padaku. Siapa yang mengirimmu ke sini? Setan surgawi ini tetap diam dan menunjukkan sikap yang sangat tegas. Melihat dia menolak menjawab, Ye Xuan terkekeh, menatap pengawal rahasia Night Owl di belakangnya, dan bertanya, apakah pengawal rahasia Night Owl punya cara untuk membuat setan langit berbicara? Penjaga kegelapan burung hantu malam menjawab dengan hormat,
Ya, totalnya ada 1070 jenis, dari ibel langit tingkat rendah hingga Raja Ibel Langit, dan tidak ada satupun contoh yang dapat mendukung semua metode. Baiklah, biarkan dia bicara. Ye Xuan duduk santai di kursinya, menunggu penjaga rahasia Night Owl mengambil tindakan. Tuan muda, untuk menghadapi ibel surgawi tingkat rendah seperti ini, kita hanya butuh satu harta, yaitu cambuk pemukul ibel. Night Owl Dark Guard mengayunkan tangannya dan mengeluarkan cambuk panjang. Ada kilatan petir di cambuk panjang itu, yang mengeluarkan suara berderak, seperti ular kecil yang mengebor sumsum tulang, membuat orang-orang mati rasa. Saat ibel itu melihat cambuk itu, seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia, dan dia segera memohon belas kasihan, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Pengawal rahasia Night Owl mengabaikan permohonan belas kasihannya dan mengayunkan cambuk ibel, memukul punggungnya dengan bunyi jentik. Ah! Ibel surgawi itu menjerit dan jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut. Keringat dingin mengalir keluar seperti air, membasahi sebagian besar tanah. Titik. Kau bisa memberitahuku sekarang. Setelah mencambuknya, pengawal rahasia Night Owl menarik kembali cambuknya dan berkata dengan suara dingin. Cambuk ini menarik. Biarkan aku memainkannya. Ye Xuan bertanya. Penjaga rahasia burung hantu malam memegang cambuk pemukul ibel di kedua tangan dan membawanya ke Ye Xuan. Ye Xuan mengambil cambuk ibel dan mengayunkannya beberapa kali, membuat udara berderak. Kemudian dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Mu, tetua Mugu, jawab ibel langit itu sambil menggerakkan tubuhnya, kedua matanya tertuju pada cambuk pemukul ibel di tangan Ye Xuan, takut kalau cambuk itu akan mengenainya lagi. Sebenarnya, Ye Xuan sudah menduga sejak awal bahwa itu pasti orang yang dikirim oleh Mugu. Namun, interogasi adalah suatu ilmu pengetahuan, dan seorang interogator yang terampil tidak akan mengungkapkan informasi apapun kepada orang yang diinterogasi. Jika pertanyaan yang baru saja ditanyakan adalah apakah Mugu yang mengirimmu, ini akan mengungkapkan informasi yang paling penting kepada ibel surgawi. Bahkan jika dia belum pernah melihat Mugu, dia bisa menjawab ya. Ketika Ye Xuan mendengar nama Mugu, dia yakin dengan tebakannya semula. Dia tidak tertarik untuk melanjutkan interogasi dan bertanya langsung, katakan padaku bagaimana cara mematahkan kutukan darah budak. Setan itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Ye Xuan melemparkan cambuk ibel itu kembali ke pengawal rahasia Night Owl dan berkata, biarkan dia bicara. Penjaga rahasia Night Owl mengayunkan cambuk ibel dan menepuk punggung ibel itu dengan suara krek, dan berteriak, katakan padaku. Apa metode untuk mematahkan kutukan darah? Ah! Ibel itu berteriak, suaranya bergetar, aku benar-benar tidak tahu. Pengawal rahasia burung hantu malam mengangkat cambuk ibelnya lagi dan mengayunkannya dengan ganas. Wah, katakan padaku, apa cara untuk mematahkan kutukan darah? Ah, ibel itu berteriak lebih keras lagi, aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Penjaga rahasia burung hantu malam tidak menghiraukannya dan mengangkat cambuk ibel itu lagi, lalu memukulkannya dengan keras. Wah, itu darah pendeta tinggi. Gunakan darah pendeta tinggi untuk mengolesi kutukan darah, ibel surgawi akhirnya tidak tahan dengan siksaan cambuk ibel dan memberi tahu caranya. Setelah mendapat jawaban, Ye Xuan melambaikan tangannya dan meminta penjaga rahasia Night Owl untuk menyeret Sky Demon pergi. Kemudian dia berbalik untuk melihat Mo Wuming dan berkata, darah seorang pendeta Sky Demon tingkat tinggi seharusnya tidak terlalu sulit. Mo Wuming menunjukkan ekspresi terima kasih dan berteriak tanpa henti terima kasih banyak. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan meminum darah ibel surgawi. Saya percaya bahwa dengan kekuatan garis keturunan Anda, akan ada peluang di masa depan. Ye Xuan tersenyum dan mengangguk. Kekuatan garis keturunanku. Mo Wuming memikirkan hal ini, berdiri dan menatap tangannya, tatapannya rumit saat dia berkata, ini terlalu ajaib. Aku pendek dan kurus beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang aku lebih kuat dari ibel surgawi. Ini luar biasa. Bukankah kamu pernah menemukan keunikan tubuhmu sebelumnya? Ye Xuan bertanya dengan penuh minat. Tidak, aku hanyalah orang biasa sebelumnya. Setelah aku diselamatkan, aku berlatih sangat keras, tetapi aku hanya mampu mengejar ketertinggalan dari prajurit lainnya. Mo Wuming menjawab dengan serius. Apakah kamu tidak pernah minum pil sebelumnya? Saya telah meminum beberapa pil kondensasi Qi, tetapi pil ini terlalu berharga. Saya belum pernah melihat pil yang lebih baik daripada pil kondensasi Qi. Jawab Mo Wuming. Apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang aneh ketika kamu meminum pil kondensasi Qi sebelumnya? Misalnya, setelah meminum pil kondensasi Qi, tubuhmu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ye Xuan bertanya lagi. Mo Wuming menggelengkan kepalanya dan mengingat tidak ada yang ditemukan. Kalau begitu, konstitusi garis keturunanmu seharusnya baru saja terbangun.
Mungkin saat kau ditangkap dan disiksa oleh klan setan langit dan terbangun dalam keputusasaan. Ye Xuan menyimpulkan. Mata Mo Wuming berbinar, dia mengepalkan tangannya dan berkata, jika 3 hari penyiksaan ini bisa membuatku membangkitkan kekuatan ini, aku bersedia melakukannya 1000 kali. Apakah kamu memahami garis keturunan dan fisik yang kamu miliki sekarang? Mo Wuming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi ketika aku berada di Kolosseum, pil yang kau berikan kepadaku tampaknya membuat tubuhku lebih kuat. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan itu? Ya, memang ada hubungannya dengan ramuan. Lebih tepatnya, ada hubungannya dengan pengobatan spiritual. Konstitusi garis keturunanmu disebut tubuh roh raksasa. Dengan menyerap kekuatan obat untuk memperkuat tubuh roh raksasa dapat diperkuat secara ekstrim, dan tubuh dapat mencapai tingkat keabadian. Tentu saja, jumlah pengobatan spiritual yang dibutuhkan akan sangat besar. Ye Xuan hanya menjelaskan beberapa karakteristik tubuh roh raksasa, memberi Mo Wuming pemahaman awal. Setelah mendengar ini, Mo Wuming mengerutkan kening dan berkata, meskipun konstitusi garis keturunan ini bagus, sangat disayangkan tidak dapat memberikan efek sebenarnya padaku. Kalau tubuh roh raksasa itu milik seorang keturunan keluarga besar ahli bela diri, maka keluarga itu tinggal bersusah payah membeli obat-obatan spiritual untuk ditelannya, maka kekuatannya akan meningkat pesat tanpa perlu usaha lain. Namun, Mo Wuming tidak memiliki latar belakang seperti itu, jadi pengaruh fisik garis keturunan ini padanya tidak begitu jelas. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa memberitahumu dengan pasti. Membeli ramuan dengan uang hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh roh raksasa dengan cepat dalam 20 hingga 30 tahun pertama, tetapi akan menjadi semakin lambat seiring berjalannya waktu. Bahkan 10 keluarga seni bela diri besar di ibu kota dinasti Zhou Agung tidak mampu mengonsumsi tubuh roh raksasa di tahap selanjutnya. Jadi, jika kamu ingin menjadi orang yang benar-benar kuat, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Dan dengan fisik seperti ini, jalan masa depanmu sangat jelas. Selama kamu berlari ke satu arah, kamu bisa melangkah di jalan untuk menjadi orang yang kuat. Mo Wuming berpikir bahwa tidak peduli apakah konstitusi garis keturunan ini cocok untuknya atau tidak, setidaknya konstitusi itu lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, beritahu saya. Apa yang harus saya lakukan? Hanya ada satu cara untuk menjadi tubuh roh raksasa yang kuat, yaitu dengan terus menyerap kekuatan obat untuk memperkuat tubuh. Ye Xuan berpikir dan berkata kelangkaan ramuan itu tidak ada gunanya bagimu. Peringkat adalah yang paling penting. Misalnya, kantung empedu ular angin hitam juga merupakan obat spiritual tingkat keempat. Obat ini hanya dapat diperoleh dari ular piton ibel angin hitam yang berada jauh di Provinsi Longyuan. Obat ini sangat langka dan harganya ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lipat dari obat spiritual tingkat keempat biasa. Namun, kantung empedu ular angin hitam hanyalah obat spiritual tingkat keempat. Kekuatan obatnya setara dengan anggrek bulan darah yang termurah. Oleh karena itu, bagi Anda, efek memakan 1 pon empedu ular angin hitam sama dengan efek memakan 1 pon anggrek bulan darah. Namun, jika Anda memiliki 1 pon empedu ular angin hitam, Anda pasti dapat menukarnya dengan 10.000 pon anggrek bulan darah, karena anggrek bulan darah dapat tumbuh di Donglusu. Mo Wuming bisa tumbuh di antara para budak, jadi dia sebenarnya sangat pintar. Dia langsung mengerti setelah mendengarnya, dan langsung mengangguk dan berkata, Tuan, Anda memang berpengetahuan luas. Di masa depan, tidak peduli obat spiritual apapun yang saya dapatkan, saya akan menukarnya dengan anggrek bulan darah. Bukan hanya obat-obatan spiritual, bagimu, harta apapun tidak seefektif memperkuat tubuh roh raksasa. Karena itu, tidak peduli harta atau pahala militer apapun yang kamu dapatkan di masa depan, tukarkan semuanya dengan obat-obatan spiritual termurah dengan level yang sama. Ye Xuan menyimpulkan. Aku mengerti. Mo Wuming segera mengangguk, dan ekspresi kerinduan untuk mencabik-cabik ibel langit demi balas dendam setelah memperoleh kekuatan muncul di wajahnya. Ye Xuan merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk mengatakan poin terakhir sebenarnya. Selain menyerap obat-obatan spiritual biasa, tubuh roh raksasa juga dapat menyerap obat-obatan spiritual yang sangat beracun dan pil limbah. Banyak obat-obatan spiritual yang sangat beracun seringkali lebih murah. Pil-pil yang terbuang oleh para alkemis bahkan kurang berharga. Jika kamu berani, kamu bahkan dapat mencoba ini. Mata Mo Wuming berbinar, seolah dia telah menemukan dunia baru. Ye Xuan segera menambahkan namun, kamu harus sangat berhati-hati dalam hal ini. Meskipun tubuh roh raksasamu dapat menyerap kekuatan obat apapun, ada batas atas toleransinya di setiap tahap. Begitu racun yang kamu konsumsi melampaui batas toleransi tubuhmu, kamu akan tetap diracuni, dan bahkan dalam bahaya kematian. Aku telah memberitahumu semua yang aku tahu dan mengingatkanmu tentang apa yang seharusnya aku ingatkan kepadamu. Aku tidak ingin suatu hari terbangun dan mendengar berita bahwa kamu telah meninggal karena keracunan.
Titik titik titik. Titik titik titik. Mo Wuming segera mengangguk dan berkata, aku mengerti. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Satu hal lagi. Kutukan darah di dahimu membutuhkan darah pendeta Ibel Surgawi untuk menghilangkannya. Sebelum kamu mendapatkan darah pendeta Ibel Surgawi, kamu dapat menekannya dengan rumput Amitabha. Mintalah beberapa rumput Amitabha kepada penjaga di rumah besar untuk dibawa bersamamu. Begitu kamu menemukan sesuatu yang salah, segera remukkan rumput Amitabha dan tempelkan di dahimu. Ye Xuan akhirnya memberitahunya metode untuk menekan kutukan darah, dan kemudian kembali ke halaman tempat tinggalnya. Mo Wuming menatap Ye Xuan dengan penuh rasa terima kasih saat dia meninggalkan halaman, dan kemudian dibawa ke ruang samping oleh para pelayan rumah besar untuk beristirahat. Keesokan harinya, Mo Wuming meminta beberapa rumput Amitabha kepada pengurus Qinwu, lalu dengan penuh semangat keluar dan bergegas ke pasar seni bela diri. Qinwu melihat Mo Wuming pergi dan mendesak anak ini beberapa hari yang lalu sangat kurus dan kecil, tetapi tiba-tiba tumbuh menjadi pria besar. Jika Long Yuanwei tidak mengatakan bahwa dia adalah Mo Wuming, aku pasti tidak akan mempercayainya. Tinggi dan ukuran tubuh Mo Wuming saat ini membuatnya dianggap sebagai raksasa di antara manusia. Kecuali gerbang utama yang jarang dibuka, tidak ada pintu di rumah Jenderal Dewa yang bisa ia lewati dengan punggung tegak. Setelah mendengarkan perkataan Ye Xuan kemarin, Mo Wuming memikirkannya sepanjang malam, dan keesokan harinya dia pergi ke pasar seni bela diri dan bertanya kepada setiap toko obat permisi, apakah Anda membutuhkan seseorang untuk menguji pil? Tidak ada batu roh, hanya makanan. Awalnya dia bahkan tidak mau makan, tetapi jika dia tidak mau apa-apa, orang-orang tidak akan percaya padanya. Namun, jika dia meminta makanan, pemilik toko obat akan mengira dia kelaparan dan mempertaruhkan nyawanya untuk mengisi perutnya. Pada dinasti Zhou, para alkemis tidak diizinkan menggunakan nyawa manusia untuk menguji ramuan mereka. Tentu saja, ini adalah dunia seni bela diri, budak dapat dibeli dan dijual, dan sebenarnya sulit untuk sepenuhnya melarang ini. Namun, setelah seorang alkemis menjadi ahli alkimia, reputasi menjadi sangat penting, jadi ia akan sangat berhati-hati dalam menguji ramuan. Singkatnya, menguji ramuan adalah hal yang sangat berbahaya, dan kebanyakan orang enggan melakukannya. Oleh karena itu, Mo Wuming segera menemukan kesempatan untuk menguji pil tersebut. Ia hanya perlu meminum pil tersebut dan membiarkan sang alkemis memeriksa perubahan dalam tubuhnya. Kualitas pil yang perlu diuji seringkali tidak terlalu bagus, dan beberapa bahkan tidak berkualitas rendah, yang umumnya dikenal sebagai pil limbah. Mo Wuming sama sekali tidak mempedulikannya dan memakan pil limbah seperti biasa. Setelah memakannya, dia menunggu tubuhnya menyerap kekuatan obat yang kacau dalam pil limbah dan perlahan-lahan memperkuat tubuhnya. Setelah percobaan pertama pil tersebut, para alkemis di balik toko pil ini menemukan bahwa tidak ada bahaya setelah Mo Wuming mencoba pil tersebut, dan mereka menjadi semakin gemar meminta Mo Wuming untuk mencoba pil mereka. Beberapa hari kemudian, Mo Wuming menjadi penguji pil eksklusif bagi banyak alkemis di kota Chaohua. Setelah Ye Xuan mengetahui bahwa Mo Wuming sedang menguji ramuan itu pada sang alkemis, dia tidak menghentikannya. Ini adalah jalannya sendiri, dan dia harus memilihnya sendiri. Ye Xuan berdiri di posisinya dan berpikir bahwa jika dialah yang memiliki perseteruan berdarah dan melihat harapan untuk mendapatkan kekuatan yang besar, dia akan melakukan hal yang sama. Dia telah selamat dari 8 tahun perbudakan, jadi pengujian pil tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Pada saat yang sama, negosiasi antara Biro Perdagangan Kota Dinasti Zhou besar dan kafilah semua ras secara resmi dimulai. Seperti dugaan Ye Xuan, selama Zhou Agung menjadi tangguh dan bernegosiasi dengan perwakilan kafilah masing-masing kelompok etnis, akan mudah untuk mengalahkan mereka satu persatu. Hal ini tidak dapat dihindari. Umat manusia memiliki keunggulan mutlak dan sulit untuk kalah dalam negosiasi. Terlebih lagi, Jia Haochang telah menerima kata-kata Qin Taiya sebelumnya, yang seperti sebuah dekrit. Tidak ada seorang pun di dunia yang berani menentang kata-kata yang diucapkan oleh para dewa. Keluarga-keluarga di dinasti Zhou Agung yang memiliki bahan-bahan alam khusus tidak berani berdagang dengan ras lain secara pribadi. Jika suku Huoli, Mermaid, dan suku-suku lain ingin mendapatkan bahan-bahan alam khusus dari ras manusia, mereka harus menerima persyaratan dari Biro Perdagangan Kota Zhou Agung, jika tidak, mereka akan pergi dengan tangan hampa. Pada akhirnya, aliansi Mugu dari karavan 10.000 ras runtuh dalam sekejap. Mugu sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Kafilah semua ras sangat besar jumlahnya, jadi mereka datang secara berkelompok. Bahkan beberapa suku dan kerajaan besar mengangkut bahan-bahan alam khusus mereka secara berkelompok. Ye Xuan melakukan beberapa penyelidikan dan mengetahui bahwa di antara kafilah 10.000 ras, banyak suku memiliki buah belimbing, dan yang kualitas terbaik adalah milik Putri Duyung. Jadi, Ye Xuan meluangkan waktu untuk mengunjungi Menara Mingyue, restoran tempat Putri Duyung Jiao Yue tinggal.
Putri Duyung tinggal di Laut Meteorit di selatan Provinsi Longyuan. Di antara Putri Duyung, mata uang yang umum bukanlah batu roh, tetapi mutiara roh. Namun, batu spiritual digunakan di seluruh 9 provinsi, jadi Putri Duyung juga menerima batu spiritual sebagai alat transaksi. Ye Xuan datang ke Menara Mingyue dengan lebih dari 2 juta batu roh. Begitu dia memasuki menara, dia begitu terpesona oleh mutiara di seluruh aula sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Saya pernah melihatnya sebelumnya di Jiushu Feng Wuzi, yang mengatakan bahwa Putri Duyung menyukai benda-benda yang berkilau. Kali ini saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. 2 pelayan Putri Duyung, memegang lentera Istana Mutiara, membawa Ye Xuan ke aula di lantai atas Menara Mingyue. Lentera Istana Mutiara di tangan kedua pelayan ini pasti akan menjadi harta yang tak ternilai jika ditempatkan di Zou Agung, tetapi di antara Putri Duyung, itu hanya benda biasa. Karena Laut Meteorit kaya akan mutiara, mutiara biasanya digunakan untuk membuat lentera istana. Namun pada dinasti Zhou besar, mutiara yang dapat digunakan untuk penerangan dianggap sebagai harta karun. Bahkan jika 10 keluarga teratas memiliki mutiara tingkat ini, mereka tidak akan menggunakannya untuk membuat lentera istana. Inilah perbedaan antar wilayah. Berjarak 10.000 mil, sesuatu yang sangat umum di tangan Putri Duyung adalah harta karun di Zou Agung. Silakan duduk, Tuan Ye. Putri kami sedang bernegosiasi dengan para tamu dan akan datang menemui Anda nanti. Pembantu Putri Duyung itu menyajikan teh sesuai dengan etika manusia dan kemudian pergi. Setelah menunggu beberapa saat, Putri Jiaoyue dari suku Putri Duyung keluar sambil menggoyangkan pinggangnya dan tersenyum manis. Beberapa hari yang lalu saya melihat keanggunan Tuan Ye di Kolosseum, dan saya sangat mengaguminya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Saya sangat senang. Ye Xuan bertukar beberapa kata sopan dengannya. Putri Jiaoyue melanjutkan, 10 tahun yang lalu, ketika adikku datang ke Zou Agung, dia mencicipi teh umat manusia dan sangat menyukainya. Jadi setelah kembali ke Laut Bintang Jatuh, dia mencari tanaman yang dapat digunakan untuk membuat teh di berbagai kepulauan. Kemudian, dia akhirnya menemukan daun yang dapat digunakan untuk membuat teh di sebuah pulau terpencil. Adikku menamainya Hati Keong. Tuan Ye, silakan coba. Bagaimana rasanya? Titik. Ye Xuan mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ia menemukan ada sedikit aroma air laut di dalam teh itu, jadi ia tersenyum dan berkata, rasanya memang seperti laut. Jika Tuan Ye menyukainya, aku akan membawanya kembali nanti dan meminta jenderal untuk mencicipinya juga, kata Putri Jiaoyue dengan gembira. Terima kasih banyak. Ye Xuan memberikan komentar sopan yang santai, lalu beralih ke topik utama. Saya datang ke sini kali ini karena saya mendengar bahwa ada buah belimbing di karavan Duyung, dan saya hanya butuh 1. Semakin tua semakin baik, batu roh tidak masalah. Ekspresi Putri Jiaoyue membeku sesaat ketika mendengar ini, lalu dia menghela napas dan berkata, Tuan Ye sedikit terlambat, dan semua buah belimbing yang saya bawa kali ini telah terjual. Sudah terjual semuanya. Ye Xuan sedikit mengernyit. Ya, saya baru saja menjualnya. Saya benar-benar minta maaf. Jika saya tahu bahwa Tuan Muda Ye membutuhkan buah belimbing, saya akan memberinya beberapa buah apapun yang terjadi. Putri Jiaoyue berkata dengan nada meminta maaf. Ye Xuan melihat ekspresinya, yang tidak tampak seperti dia mencoba menaikkan harga, jadi dia bertanya dengan bingung, kudengar karavan Duyung membawa lebih dari 1 buah belimbing kali ini. Siapa yang membeli semua buah belimbing sekaligus? Yah, tidak baik mengungkapkan identitas pembeli saat berbisnis. Putri Duyung selalu berpegang pada prinsip ini. Putri Jiaoyue berkata dengan malu. Ye Xuan merasa ada yang tidak beres, jadi dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Baiklah, aku akan bertanya pada karavan lainnya. Tepat pada saat ini, suara yang tidak mengenakan terdengar. Kau tidak perlu pergi. Kau tidak akan menemukan 1 buah belimbing pun di seluruh karavan 10.000 ras. Ye Xuan menoleh ke belakang dan melihat Mugu berjalan keluar dari aula seberang. Putri Jiaoyue berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Ye, saya minta maaf. Anda agak terlambat, saya sudah menjual semua buah belimbing kepada tetua Mugu. Begitu Ye Xuan melihat Mugu, dia tahu apa yang telah terjadi. Beberapa hari yang lalu, lebih dari selusin Master Perang Ibel Surgawi dan Panglima Perang Ibel Surgawi di karavan Mugu semuanya dibasmi oleh Ye Xuan. Mugu sangat marah, dan ingin menyatukan perwakilan suku lain dalam karavan 10.000 ras untuk mempersulit Dazhou dan memaksa Dazhou melepaskan lebih banyak kepentingan. Namun, Biro Perdagangan Kota Dazhou tiba-tiba menjadi keras dan bertindak seolah-olah akan mengambil barang dan keluar jika mereka tidak setuju untuk berdagang. Sebagian besar kafilah suku di antara berbagai ras telah menempuh perjalanan ribuan mil ke ibu kota dinasti Zhou Agung. Bagaimana mereka bisa pergi tanpa berdagang? Jadi aliansi Mugu runtuh. Mugu sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Kemudian,
Dia mendengar bahwa Ye Xuan sedang mencari buah belimbing, jadi dia merasa dendam dan segera membeli semua buah belimbing di kafilah 10.000 ras dengan harga tinggi. Mugu tertawa bangga dan berkata, kamu ingin buah belimbing itu? Mengapa kamu tidak meminta bantuanku dan melihat apakah aku akan menjual buah belimbing itu kepadamu? Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan berkata dengan senyum acuh tak acuh, buah belimbing bukanlah sesuatu yang harus kumiliki. Kau boleh mengambilnya jika kau suka. Coba ku tebak, untuk membeli buah belimbing sebanyak itu, apakah kau menghabiskan 20 juta batu spiritual? Atau 30 juta batu spiritual? Ngomong-ngomong, aku tidak bisa memikirkan apa gunanya klan Ibel Langit untuk buah belimbing. Mungkin, menggunakannya sebagai pengorbanan di kuil Raja Ibel. Yah, puluhan juta batu spiritual untuk membeli pengorbanan, tampaknya sangat saleh. Mata Mugu menyipit, dan dia mendengus dingin. Bahkan jika aku memperlakukan buah belimbing sebagai sampah, kau bahkan tidak bisa berpikir untuk mendapatkan buah belimbing. Buah belimbing bukanlah harta karun langka yang hanya tersisa satu di dunia. Buah itu dapat ditemukan di Gunung Void Divine di Provinsi Longyuan. Jika aku benar-benar menginginkannya, dengan kekuatan rumah Jenderal Divine di Provinsi Longyuan, aku selalu bisa mendapatkannya. Ini hanya masalah waktu. Jadi, caramu melukai 800 orang dan melukai dirimu sendiri 1000 orang benar-benar tidak berguna bagiku. Kau bisa menunggu buah belimbing itu hancur di tanganmu. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia tertawa dan meninggalkan menara Mingyue. Wajah Mugu tampak sangat tidak senang. Kali ini, demi membeli semua buah belimbing di karavan semua ras, ia menaikkan harganya hingga 30%. Totalnya, ia menghabiskan lebih dari 20 juta batu roh, yang benar-benar menghabiskan banyak uang. Faktanya, ketika Mugu membeli buah belimbing, dia awalnya punya ide lain, yaitu menggunakan buah belimbing untuk menukar 2 bintang Ibel dengan darah leluhur. Namun, dia baru menyadari bahwa Ye Xuan tampaknya tidak terlalu mementingkan buah bintang, jadi tidak mungkin dia bisa menukarnya dengan bintang Ibel. Ketika saya kembali ke rumah Jenderal, Gai dan Tong tidak ada di halaman. Ye Xuan bertanya kepada penjaga di rumah besar dan mengetahui bahwa Gai dan Tong dibawa ke Akademi Seni Bela Diri oleh Qin Taya. Setelah melewati 2 gerbang dan tiba di Akademi Bela Diri, mereka melihat Gai dan Tong memegang pedang panjang dan berlatih keterampilan pedang dengan seorang instruktur Long Yuan Wei. Teriakan mereka yang sedikit kekanak-kanakan dapat terdengar jelas di luar akademi. Minum, minum. Gai dan Tong menghunus pedang mereka secara serempak, dengan sangat serius. Dan karena mereka memiliki garis keturunan yang sangat kuat, titik awal mereka jauh lebih tinggi daripada prajurit biasa, dan mereka dapat berlatih dengan sangat cepat. Ye Xuan tidak pernah memaksa mereka untuk berlatih bela diri sebelumnya. Dia membiarkan mereka bermain dengan bebas, karena menurutnya itu adalah hal terbaik bagi mereka. Namun, pasti ada alasan mengapa Qin Taya tiba-tiba turun tangan dan meminta pelatih Long Yuan Wei untuk mengajari mereka pedang. Ye Xuan tidak menghentikannya, tapi pergi ke ruang belajar Qin Taya. Tepat saat dia sampai di pintu, suara Qin Taya terdengar dari ruang kerjanya. Apakah kamu di sini? Masuklah. Ye Xuan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Qin Taya terus menangani urusan militer tanpa mengangkat kepalanya dan berkata langsung, saya mengirim orang untuk melatih 2 bintang Ibel kecil itu. Apakah kamu tertekan? Bukan begitu. Aku hanya berpikir bahwa anak-anak harus bermain dengan bebas dan tidak boleh membawa terlalu banyak barang. Ye Xuan mengemukakan pendapatnya. Qin Taya tersenyum, meletakkan dokumen di tangannya, mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu sudah bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan? Kehidupan yang stabil adalah hal terpenting bagi mereka. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Ye Xuan berpikir sejenak dan menjawab. Qin Taya menggelengkan kepalanya dan mengalihkan topik pembicaraan, lalu tiba-tiba mulai bercerita di hutan ketika singa-singa kecil masih sangat muda, mereka akan mengikuti orang tua mereka berburu. Mereka akan belajar dari orang tua mereka untuk bersembunyi di rerumputan dan kemudian melihat orang tua mereka membasmi mangsanya. Apakah menurutmu singa-singa kecil itu membawa barang-barang yang seharusnya tidak mereka bawa dalam proses ini? Ye Xuan memahami prinsip-prinsip ini, tetapi dia secara selektif mengabaikan hal-hal tertentu. Qin Taya melanjutkan, tahukah kau bagaimana reaksi kedua bintang Ibel kecil itu saat kau menantang puluhan Ibel surgawi di arena? Perhatian penuh Ye Xuan tertuju pada lawannya saat itu, jadi dia tidak menyadari reaksi Gai dan Tong dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika pengawal rahasia Night Owl tidak menghentikan mereka, mereka pasti sudah menyerbu Kolosseum. Terutama yang besar, yang ganasnya seperti binatang buas. Mereka tidak dilahirkan untuk menjadi orang biasa. Jadi, apa yang menurutmu baik untuk mereka belum tentu sesuai dengan keinginan mereka. Mereka seperti singa kecil, dan mereka lebih suka mengikutimu dan belajar cara berburu. Qin Taya berdiri, melihat keluar jendela ke Akademi Seni Bela Diri,
dan melanjutkan sejujurnya, baik itu garis keturunan atau kepribadian mereka, mereka ditakdirkan untuk tidak hidup seperti anak-anak manusia biasa. Dot dan darah Ratu Ibel Void di tubuh mereka selalu menjadi faktor yang berbahaya, dan mereka dapat dibujuk oleh klan Ibel Langit kapan saja. Oleh karena itu, sebelum mereka dewasa, kamu harus menanamkan keyakinan bahwa mereka adalah musuh klan Ibel Langit di hati mereka. Jika tidak, dengan teknik mencuri jiwa klan Ibel Langit yang berbahaya, mereka dapat jatuh ke kubu Ibel Langit kapan saja, dan kemudian kamu dapat menunggu untuk mengakhiri hidup mereka dengan tanganmu sendiri. Kalimat terakhirnya sangat kasar. Titik titik titik. Titik titik titik. Setelah mendengar ini, ekspresi Ye Xuan menjadi serius. Saat menyelamatkan Gai dan Tong, Ye Xuan sudah bertekad bahwa jika mereka jatuh ke kubu Ibel Surgawi, dia akan mengakhiri hidup mereka dengan tangannya sendiri. Begitulah kata mereka, tapi ketika kalian sudah lama bersama, perasaan akan berkembang. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah sesuatu terjadi? Qin Tai'a tersenyum dan berkata, kau masih anak yang pintar. Memang ada tanda-tanda perubahan. Keinginan klan Ibel Surgawi untuk 2 bintang Ibel kecil milikmu telah melampaui harapanku sebelumnya. Mereka bahkan bersedia memulai perang untuk mendapatkannya. Memulai perang, mustahil bagi klan Ibel Surgawi untuk benar-benar berjuang menuju ibu kota Kekaisaran Zhou Agung. Dinasti Zhou Agung dan Kerajaan Tianyao kuno memang bermusuhan, tetapi perang tidaklah sesederhana itu. Dengan kekuatan Kerajaan Tianyao kuno saat ini, bahkan jika perang pemusnahan dilancarkan, akan sulit untuk mencapai ibu kota dinasti Zhou Agung. Jika perang pemusnahan meletus, kedua belah pihak akan menderita kerugian, dan satu-satunya yang akan diuntungkan adalah kelompok etnis lain. Qin Tai'a menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kerajaan Ibel Surgawi kuno tidak perlu bertempur melawan ibu kota kekaisaran. Mereka hanya perlu memulai perang untuk memengaruhi situasi di Zhou Agung, lalu memaksa Zhou Agung untuk menyerahkan 2 bintang Ibel kecil milikmu sebagai syarat perundingan damai. Selama kerajaan Ibel Surgawi kuno bersedia membayar cukup banyak keuntungan dalam perundingan damai, semua orang di dinasti Zhou Agung akan bersedia menyerahkan 2 bintang Ibel itu. Ye Xuan langsung mengerti begitu mendengarnya. Menurut metode ini, negara kuno Tianyao tidak perlu menyerang ibu kota dinasti Zhou besar. Itu bisa dilakukan selama situasi di dinasti Zhou besar terpengaruh. Apakah ini alasan kekacauan di prefektur Longyuan? Ye Xuan bertanya lagi. Qin Tai'a mengangguk dengan ekspresi serius dan menjawab benar sekali. Tujuan kerajaan Ibel Surgawi kuno bukanlah berperang dengan Zhou Agung, tetapi menggunakan perang untuk memicu situasi di Zhou Agung. Oleh karena itu, kerajaan Ibel Surgawi kuno tidak akan menyeberangi pegunungan Panlong untuk menyerbu, tetapi memilih untuk menimbulkan masalah di provinsi Longyuan. Ada juga beberapa daerah di prefektur Longyuan yang berada di bawah kendali umat manusia. Beraninya negara kuno Tianyao melakukan itu. Ye Xuan mengerutkan kening. Qin Tai'a menggelengkan kepalanya dan berkata, Longyuanzu selalu menjadi tempat di mana banyak kelompok etnis hidup bersama. Tentara Longyuan menguasai hampir setengah dari tanah di timur dan utara Longyuanzu. Namun, garis pantai sepanjang 30.000 mil berada di bawah kendali Putri Duyung. Ada juga suku Huoli di barat daya Longyuanzu, dan barat laut berbatasan dengan barat ekstrim. Negara Tianyao kuno pernah memperbudak umat manusia di Longyuanzu untuk membangun kuil Raja Ibel. Longyuanzu selalu menjadi tempat pertikaian. Oleh karena itu, jika negara Tianyao kuno ingin memulai perang di Longyuanzu, mereka hanya dapat menghadapinya secara langsung. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya. Kapan kamu berangkat? Tanya Ye Xuan. Pada awal bulan depan, para Ibel Surgawi di Longyuanzu akan siap bergerak. Makhluk-makhluk seperti binatang buas itu tidak pernah tenang, kata Qin Tai'a. Ye Xuan terdiam. Setelah sekian lama, Qin Tai'a tiba-tiba berkata, ikutlah denganku ke prefektur Longyuan. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu telah membasmi banyak setan surgawi, tetapi kamu belum pernah melihat pembantaian yang sebenarnya. Jika kamu belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan pemandangan pasir kuning berlumuran darah. Pergi ke prefektur Longyuan. Sebelumnya, Ye Xuan tidak punya rencana dalam hal ini. Apa, kau tidak akan melawan negara Ibel Surgawi kuno demi 2 bintang Ibel kecil milikmu? Jika orang tua sepertiku kalah dalam pertempuran, banyak orang di dinasti Zhou Agung akan bangkit dan memintamu untuk menyerahkan mereka ke klan Ibel Surgawi, canda Qin Tai'a. Ye Xuan juga tertawa jika kamu bisa kalah, maka kepergianku ke sana tidak akan mengubah apapun. Ekspresi Qin Tai'a tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata, setiap era memiliki waktunya sendiri untuk berlalu, dan eraku juga sama. Di masa lalu, Rumah Jenderal Dewa tidak memiliki keturunan yang dapat mengambil alih pasukan Longyuan, jadi aku tidak memikirkan hal itu. Ketika era Jenderal Dewa Longyuan berakhir, siapapun yang dapat berdiri dan menopang langit negara Longyuan akan melakukannya. Jika tidak ada yang dapat menopangnya, biarkan saja runtuh.
Sekarang berbeda, kamu memiliki harapan untuk menopang langit itu. Yesuan merasa nada bicara lelaki tua itu agak berat, jadi dia memaksakan senyum ringan dan berkata dengan nada bercanda, Qin tua, jangan terlalu serius. Dengan tingkat kultivasimu, kamu masih kuat dan sehat sekarang, mengapa memikirkan hal-hal yang jauh jangkauannya? Mata Qin Tai'a menunjukkan sedikit kebaikan, dan dia berkata tidak, kamu harus siap secara mental. Puncakku telah berlalu, dan kecepatan penurunannya mungkin lebih cepat dari yang kamu harapkan, jadi kamu harus mencapai puncak itu lebih cepat. Yesuan mengerutkan kening, dan tiba-tiba teringat saat pertama kali bertemu Qin Tai'a di sungai Liu Yue. Saat itu, dia mendapati bahwa Qin Tai'a sedang tidak sehat, jadi dia menggunakan beberapa ramuan spiritual untuk membuat teh guna membantunya bernapas lebih lega. Namun, ketika mereka bertemu lagi di rumah Jenderal Dewa, mereka tidak menemukan masalah apapun pada tubuhnya. Seolah-olah dia baru saja masuk angin dan sembuh tanpa meninggalkan masalah apapun. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakannya, saya tiba-tiba mendapat firasat dan bertanya dengan cepat, apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Qin Tai'a tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Yesuan, dan berkata sambil tersenyum, nak, jangan terlalu khawatir. Aku akan mendukungmu sampai saat kamu mencapai puncak seni bela diri. Aku harap era berikutnya akan menjadi milikmu. Di tengah musim panas, terik matahari menggantung di langit, membuat lempengan batu biru di tanah terasa sangat panas. Pada siang hari, ketika cuaca sedang dalam titik terpanasnya, jumlah kereta dan kuda di jalan di luar gerbang barat kota Chaohua jauh lebih sedikit daripada biasanya. Di sebuah desa kecil di pinggir jalan, seorang wanita petani memegang sekeranjang ikan kering dan meletakkannya di pinggir jalan untuk dikeringkan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di ladang, dia datang untuk menjemur ikan kering itu. Tepat pada saat ini, tanah bergetar pelan, lalu serombongan besar kereta hewan melintas dengan cepat, menimbulkan debu yang membalikkan seluruh keranjang berisi ikan kering. Wanita petani itu hendak memarahi mereka, tetapi ketika dia mendongak, dia melihat bahwa mereka berasal dari klan setan langit. Dia begitu takut sehingga dia bahkan tidak berani mengambil ikan kering itu dan berbalik untuk pulang. Setengah jam kemudian, kelompok setan surgawi ini tiba di gerbang kota Chaohua dan dihentikan oleh pengawal Chaohua yang menjaga kota. Tim asing tidak diizinkan memasuki kota tanpa surat perintah. Suku Tian Yao secara alami kuat dan selalu sombong. Mereka bertengkar dengan Chaohua Wei dan hampir bentrok. Pada saat ini, Mugu datang dengan membawa surat perintah dan berteriak, berhenti. Ini surat perintah Kaisar Manusia. Ini adalah Raja Ibel kecil Fa Yi dari negara kuno Tian Yao milikku. Siapa yang berani bersikap kasar? Setelah Fang Qiangqiao, kapten yang menjaga gerbang barat Garda Chaohua, membaca surat perintah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka masuk. Titik. Raja Ibel kecil Fa Yi duduk di atas binatang suani bersisik hitam, mengangkat cambuknya, menunjuk ke arah Fang Qiangqiao, dan mendengus, berlututlah. Fang Qiangqiao terkejut dan mengerutkan kening, lalu berkata, surat perintah telah dikonfirmasi. Anda dapat memasuki kota. Berlututlah. Raja Ibel kecil Fa Yi berteriak lagi. Wajah Fang Qiangqiao menjadi gelap dan dia berkata, aku adalah Kapten Simen dari pengawal Chaohua. Mengapa aku harus berlutut di hadapanmu? Raja Ibel kecil Fa Yi menunduk menatap Fang Qiangqiao dan berkata dengan nada menghina, hanya karena aku dipanggil Fa Yi, jika kau tidak ingin mati, berlututlah dan minta maaf karena telah menentangku tadi, jika tidak, aku bisa menghancurkan kepalamu hanya dengan satu gerakan. Fang Qiangqiao mengangkat tombaknya dan menancapkannya ke tanah sambil berteriak, kemarilah. Aku, Fang Qiangqiao, berlutut di hadapan langit, bumi, dan orang tuaku. Kau, Ibel surgawi, tidak layak membuatku tunduk padamu. Benarkah, beraninya kau, semut rendahan, membantahku? Aku bisa membasmimu, belum lagi membuatmu berlutut. Raja Ibel kecil Fa Yi mendengus dingin, dengan niat membasmi di wajahnya. Ketika Mugu melihat konflik antara Raja Ibel kecil Fa Yi dan Kapten Chaohua Wei, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka, tetapi berdiri di samping dan menonton dengan ekspresi menyeramkan dan jenaka di wajahnya. Raja Ibel kecil Fa Yi menatap Fang Qiangqiao, mendengus dingin, dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menekan Fang Qiangqiao. Fang Qiangqiao mengangkat tangannya untuk menghalangi, dan para penjaga Chaohua di sekitarnya segera mengangkat tombak mereka dan mengelilinginya. Wah! Raja Ibel kecil Fa Yi menjerit dalam-dalam, lalu melepaskan kekuatan tak terbatas dengan menekan telapak tangannya, menciptakan hembusan udara kencang yang langsung menghempaskan orang-orang di sekitar Hua Wei. Dengan kekuatan yang sangat besar menekannya, Fang Qiangqiao berteriak dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun kekuatan besar yang dikeluarkan oleh Raja Ibel kecil Fa Yi begitu kuat hingga lututnya patah dengan suara bang. Ah! Fang Qiangqiao mengerang, lututnya patah, dan jatuh berlutut. Kau hanyalah seekor semut rendahan,
kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Raja Ibel kecil Fai mendengus dingin, mengangkat cambuknya dan memukul binatang buas suani bersisik hitam itu pada kaki belakangnya, lalu berjalan ke kota sambil tertawa terbahak-bahak. Halaman suku Tianyao. Raja Ibel kecil Fai melangkah ke aula utama, berbalik dan bertanya, Mugu, ada apa denganmu? Bahkan sekte perang Ibel surgawi tewas saat memimpin karavan, dan bahkan panglima perang pun gugur. Mugu segera melaporkan Ibel surgawi yang kubawa bersamaku dibasmi oleh semut manusia bernama Yesuan. Tidak ada Ibel surgawi yang melindungi karavan. Aku khawatir sesuatu akan terjadi, jadi aku mengirimimu surat. Hal yang tidak berguna. Orang yang bernama Yesuan adalah orang yang memenjarakan garis keturunan leluhur klan kita, kan? Tanya Raja Ibel kecil Fai dengan suara dingin. Itu orangnya. Aku pernah melihat dua orang suci dengan darah leluhur. Mugu menjawab dengan cepat. Oh, apakah kamu sudah melihat garis keturunan leluhur? Bagaimana? Apakah kamu memiliki postur yang kuat sepertiku, Ibel surgawi kuno? Raja Ibel kecil Fai langsung tertarik dan bertanya. Mugu ragu sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, di permukaan, kau tidak bisa mengetahuinya. Dia tampak seperti manusia. Jika bukan karena berita yang dikirim kembali oleh Mudusi, kau tidak akan bisa mengetahui bahwa dia adalah leluhur klan Tian Yao milikku. Kalau begitu, garis keturunan leluhur telah disembunyikan oleh kulit manusia yang rendah. Tidak masalah, selama kita membawanya kembali ke negara kuno dan mengekstrak garis keturunan leluhur di kuil Raja Ibel, dunia ini akan berlutut di kakiku, Dewa Ibel surgawi. Ketika Raja Ibel kecil Fai mengatakan ini, tatapan penuh kerinduan terlihat di matanya. Apa yang dikatakan Raja Ibel kecil itu benar, tetapi semut bernama Yesuan itu menolak untuk menyerahkan putra suci. Aku sudah menawar 20 juta batu roh, tetapi dia masih menolak untuk menjualnya. Wajah Mugu sedikit muram ketika dia mengatakan ini. 20 juta batu roh. Sejak kapan klan Ibel Langit perlu membeli garis keturunan leluhur kita dari semut rendahan? Itu awalnya milik klan Ibel Langit dan aku harus mengambilnya dengan tanganku sendiri. Tatapan dingin melintas di mata Raja Ibel kecil Fai, dan dia sangat sombong. Raja Ibel kecil, kau datang ke ibu kota Zhou Agung sebagai utusan suci Ibel surgawi. Kau harus menemui kaisar manusia terlebih dahulu saat memasuki kota. Dan apa yang terjadi di gerbang barat tadi, kau harus menjadi orang pertama yang menghukum semut itu atas provokasinya di hadapan kaisar manusia. Mugu mengingatkan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi menemui kaisar manusia dan melihat berapa lama manusia bisa bertahan. Raja Ibel kecil Fai berkata, dan pergi bersama Mugu untuk menemui kaisar manusia. Rumah dewa. Yesuan sedang berlatih di halaman ketika tiba-tiba pengurus Qin Wu datang dengan tergesa-gesa dan berteriak keras di gerbang Tuan Muda Suan. Tuan Muda Suan. Yesuan berhenti berlatih, melangkah maju dan bertanya, Kepala pelayan Qin, Anda terburu-buru, apa yang terjadi? Dulu, seorang letnan yang mengikuti jenderal di pasukan Long Yuan terluka. Dokter mengatakan bahwa akan sulit untuk menyelamatkan kakinya. Obat trauma dari rumah jenderal ilahi terkenal di seluruh dunia. Kita semua adalah kawan, jadi ajudan letnan datang untuk meminta obat. Jenderal selalu bersikap baik kepada bawahannya yang lama, dan dia langsung meminta saya untuk mendapatkan obat terbaik. Namun, tulang kedua kaki letnan jenderal itu patah. Bahkan jika lukanya sembuh, kedua kakinya tidak akan berguna. Saya melaporkannya kepada jenderal dengan jujur, dan jenderal itu juga sangat khawatir. Akhirnya, dia mengirim saya untuk bertanya kepada Master Suan apakah ada cara untuk mengobatinya. Pelayan Qin Wu segera menceritakan seluruh ceritanya. Jika tulangnya patah, gunakan pasta pemecah tulang giok darah. Ini seharusnya tersedia di rumah Jenderal Dewa, kan? Yesuan bertanya dengan ragu. Sudah digunakan, tetapi Sima, dokter militer di rumah besar itu, mengatakan bahwa kaki Jenderal Fang dipukuli hingga menjadi lumpur. Bahkan menggunakan salep tulang giok darah tidak akan menyelamatkan kakinya. Kepala pelayan Qin Wu berkata tanpa daya. Kamu mengatakan bahwa orang yang terluka ini adalah seorang jenderal dari tentara Long Yuan. Yesuan bertanya lagi. Ya, mereka dari batalion Lancer. Saat aku menjadi pengawal pribadi sang jenderal, aku bahkan minum bersama mereka. Kemudian, sang jenderal kembali ke ibu kota, dan pasukan Long Yuan yang dibawanya kembali dibubarkan menjadi Garda Chaohua. Qin Wu memberikan penjelasan singkat. Baiklah, bawa aku melihat luka orang itu. Kalau bisa disembuhkan, aku akan mencobanya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa kulakukan. Kata Yesuan setelah berpikir sejenak. Tuan Suan, apakah Anda benar-benar punya cara? Setelah periode waktu ini, Qin Wu mengenal karakter Tuan Muda di depannya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa hal-hal yang dapat dia coba lebih pasti, jadi ekspresi sedikit terkejut muncul di wajahnya.
Sebuah kereta melaju meninggalkan rumah Jenderal Dewa dan menuju ke luar kota. Orang-orang di dalam kereta itu adalah Ye Xuan dan manajer umum Qin Wu. Qin Wu adalah seorang lelaki tua di rumah Jenderal Ilahi. Hanya sedikit orang yang berani memanggilnya Qin Wu secara langsung. Para penjaga dan pelayan di rumah itu memanggil pengurus rumah itu Tuan Qin Wu atau Tuan Wu ketika mereka melihatnya. Qin Wu sudah berusia 50-an atau 60-an. Biasanya, saat menemani tuan muda keluar, dia akan duduk di luar kereta. Namun, Ye Xuan tidak peduli dengan etiket antara majikan dan pelayan. Melihat bahwa pelayan itu biasanya sangat sibuk, karena tradisi menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda, dia membiarkannya duduk di kereta bersamanya. Saat kereta itu bergerak, Qin Wu bercerita tentang masa lalunya di tentara Long Yuan. Fang Qianqiao adalah seorang letnan jenderal dari batalion Lancer. Ia cukup ahli dalam menggunakan tombak naga perak. Ia juga memiliki beberapa strategi, dan sang jenderal memujinya lebih dari sekali. Jika memang begitu, mengapa kamu tidak tinggal di pasukan Long Yuan? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika sang jenderal kembali ke ibu kota, para perwira yang telah mencapai prestasi militer akan kembali untuk menerima penghargaan. Fang Qianqiao termasuk di antara mereka. Ia menerima penghargaan dan ditugaskan ke Garda Chauhua sebagai kapten penjaga kota. Pangkatnya dinaikkan, tetapi ia hanya bisa terperangkap di bawah gerbang kota mulai sekarang. Qin Wu berkata dengan sedikit emosi. Meskipun Qin Wu tidak mengatakannya secara eksplisit, Ye Xuan sudah bisa menebaknya. Pasukan Long Yuan sangat istimewa di Zhou Agung. Kekuatan tempur seluruh pasukan tak tertandingi di dunia dan cukup kuat untuk menyaingi seluruh negara. Dengan pasukan sebanyak itu, siapa di dinasti Zhou yang tidak khawatir? Oleh karena itu, setiap orang dari keluarga kerajaan hingga keluarga pangeran berharap untuk melemahkan kekuatan tentara Long Yuan untuk mencapai keseimbangan. Maka cara terbaiknya adalah dengan memanggil kembali para jenderal tentara Long Yuan yang telah mengukir prestasi militer ke ibu kota kekaisaran, memberi mereka penghargaan, lalu membagikannya ke berbagai pasukan. Dalam situasi seperti itulah Fang Qianqiao dipromosikan 3 tingkat dan dipindahkan ke Garda Chauhua untuk menjaga gerbang kota barat. Jika menggunakan metafora yang sangat sarkastik, itu seperti mengikat serigala yang haus darah ke pintu sebagai guk-guk penjaga. Lalu mengapa kau terluka kali ini? Kedua kakimu patah. Ye Xuan mengalihkan topik ke cedera. Qin Wu terdiam beberapa saat sebelum menjawab, terluka oleh setan langit. Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia berkata, seorang jenderal yang menjaga gerbang barat Chauhua terluka oleh ibel surgawi. Tidak ada reaksi dari atas. Qin Wu ragu-ragu lagi, dan setelah beberapa lama dia berkata, orang yang melukainya adalah Raja Ibel kecil dari negara Ibel surgawi kuno. Dia adalah utusan suci yang dikirim oleh negara Ibel surgawi kuno. Dia telah bertemu dengan Kaisar Manusia setengah hari yang lalu dan mengeluh bahwa Fang Qianqiao telah memprovokasi dia dan bahwa dia telah diberi pelajaran olehnya. Apakah Raja Ibel kecil dari negara kuno Tianyao sangat kuat? Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit. Kuat. Qin Wu mengangguk dan melanjutkan, Fang Qianqiao terkenal karena komandonya di pasukan Long Yuan, tetapi dia juga cukup kuat. Dia telah mencapai puncak sekte seni bela diri tingkat 9 beberapa tahun yang lalu. Namun, dia bukan tandingan Raja Ibel kecil Fai. Aku mendengar dari rekan-rekanku yang ada di sana saat itu bahwa Raja Ibel kecil hanya menggunakan satu gerakan untuk mematahkan kaki Fang Qianqiao. Saat mereka berbincang, kereta perlahan berhenti di depan gerbang halaman. Begitu tiba di gerbang, terdengar suara erangan kesakitan dari waktu ke waktu di halaman. Qin Wu melompat turun dari kereta, berbalik dan berkata dengan hormat, Tuan, kita telah tiba di Fang Mansion. Ye Xuan turun dari kereta dan berjalan masuk. Pelayan tua dari Fang Mansion mengenali Qin Wu dan bergegas maju untuk menyambutnya. Tuan Qin Wu, ini adalah tuan muda dari rumah Jenderal Ilahi kita. Dia datang untuk mengunjungi Kapten Fang. Qin Wu memberikan perkenalan singkat. Ketika pelayan tua dari Fang Mansion mendengar bahwa itu adalah tuan muda dari God General S Mansion, dia segera membungkuk dan berkata, salam, tuan muda. Silakan masuk. Tuan Sima sedang merawat tuan kami, tapi, di rumah utama Fang Mansion. Dokter Sima menyarankan, Saudara Fang, mari kita potong kakimu. Selamatkan nyawamu. Tidak bisakah kita mencoba lagi? Fang Qianqiao menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, meraih lengan dokter militer Sima, dan bertanya sambil terengah-engah. Dokter Sima menggelengkan kepalanya dan berkata, Jenderal Shen mengirimkan salep pemecah tulang giok darah yang paling berharga, tetapi itu tidak dapat menyelamatkan kakimu. Kamu harus tahu ini. Fang Qianqiao dengan marah melepaskan tangan dokter militer Sima, dan berkata dengan senyum pahit, aku tahu aku tidak bisa menyelamatkannya, tetapi saudara Sima, aku tidak akan menerima ini. Saat itu, aku juga seorang pahlawan di pasukan Long Yuan,
Mengejar setan langit sejauh 3.000 mil di tanah terlantar tulang naga, tetapi aku tidak menyangka akan dilumpuhkan oleh setan langit saat aku kembali ke ibu kota kekaisaran. Saudara Sima, apakah menurutmu aku bisa menerima ini? Dokter Sima menggelengkan kepalanya dan mendesah, Raja Ibel kecil Fai telah menemui Kaisar dan mengeluh bahwa Anda adalah orang pertama yang memprovokasinya. Kaisar mendengar bahwa Anda terluka, jadi dia tidak menghukum Anda. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Fang Qiangqiao menghantamkan tinjunya ke tempat tidur dan berteriak dengan enggan, jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tidak kembali untuk hadiah kecil ini. Aku seharusnya tetap tinggal di prefektur Longyuan. Aku serigala yang baik, tetapi aku terikat di gerbang kota seperti guk-guk. Gerakan ini kembali memengaruhi lukanya, dan dia menggertakkan giginya dan mengerang kesakitan. Jangan terlalu bersemangat, hati-hati dengan luka di kakimu. Luka itu akan robek lagi jika kau bergerak, dokter militer Sima mengingatkan. Semuanya tidak berguna. Apa bedanya jika dirobek atau tidak? Fang Qiangqiao berkata dengan marah. Tepat pada saat ini, Ye Xuan membuka tirai pintu dan berjalan memasuki ruangan sambil berkata dengan tenang, mungkin aku bisa menyelamatkan kakimu. Fang Qiangqiao dan dokter Sima menoleh ke belakang pada saat yang sama dan sedikit terkejut melihat seorang pria muda dengan sikap yang mengesankan berjalan masuk. Siapa Anda? Tanya dokter Sima ragu. Qin Wu kemudian masuk dan memperkenalkan, ini adalah cucu generasi keempat Sang Jenderal, Ye Xuan. Begitu Fang Qiangqiao dan dokter militer Sima mendengar nama itu, mereka langsung tahu siapa orangnya. Dokter Sima segera berdiri menyambutnya, jadi, tuan muda yang datang. Fang Qiangqiao juga mencoba untuk bangun dengan menopang dirinya di tempat tidur, tetapi setiap gerakannya membuat kakinya sakit dan dia berkeringat dingin. Tuan muda, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya dokter Sima. Qin Wu menjawab, Jenderal mengirim tuan muda untuk mengunjungi Kapten Fang. Qin Wu layak menjadi manajer umum rumah Jenderal Ilahi. Dia sangat tepat dalam segala hal yang dia lakukan dan katakan. Dia hanya mengatakan bahwa dia datang untuk menjenguk Fang Qiangqiao, tetapi tidak mengatakan bahwa dia datang untuk mengobati lukanya. Ini untuk menjaga martabat tuan dari rumah Jenderal Ilahi. Jika dia mengatakan bahwa dia datang untuk mengobati lukanya tetapi gagal melakukannya pada akhirnya, itu tidak akan terdengar baik jika kabar itu tersebar. Sebaliknya, sekarang dia hanya mengatakan bahwa dia datang untuk mengunjungi Fang Qiangqiao. Jika dia dapat menyembuhkan luka Fang Qiangqiao, itu berarti tuan muda dari rumah Jenderal Ilahi itu baik hati dan menyembuhkan rekannya pada saat yang sama. Begitu berita itu keluar, semuanya akan berbeda. Cepat, bawakan kami teh. Fang Qiangqiao berteriak sekeras-kerasnya, mengabaikan rasa sakit di kakinya. Tidak perlu, mari kita lihat dulu luka di kakimu. Ye Xuan berjalan ke tempat tidur dan mulai melihat dengan mata delusi. Dia melihat lutut dan tulang di bawah lutut Fang Qiangqiao semuanya patah, dan dagingnya hancur menjadi pasta daging. Tulang-tulang yang patah berserakan di daging. Dapat dikatakan bahwa dia dipukuli hingga berkeping-keping. Cedera tingkat ini tidak dapat disembuhkan dengan keterampilan medis biasa. Situasinya sangat serius. Salep tulang giok darah benar-benar tidak berguna. Ye Xuan sampai pada kesimpulan setelah membacanya. Dokter Sima pernah membuat diagnosis ini sebelumnya, jadi Fang Qiangqiao sudah siap secara mental dan tidak terlalu terkejut. Dia hanya menghela napas dan berkata, maaf merepotkan Anda, Jenderal. Sepertinya saya tidak akan pernah bisa kembali ke Longyuanzu untuk membasmi musuh lagi dalam hidup ini. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, itu belum tentu benar. Mata Fang Qiangqiao segera menunjukkan cahaya antisipasi, dan dia dengan cepat bertanya, Tuan, apakah ada cara untuk menyelamatkan kakiku? Setelah melihat luka-lukamu, aku memang memikirkan solusi yang layak, tetapi aku belum pernah menggunakannya pada siapapun sebelumnya, jadi itu tergantung pada apakah kau berani mencobanya. Sementara Ye Xuan berbicara, dia terus menyempurnakan metode ini dalam benaknya. Aku berani. Tentu saja aku berani. Selama aku bisa menyelamatkan kakiku, aku berani melakukan apa saja. Fang Qiangqiao menjadi bersemangat ketika dia melihat bahwa benar-benar ada harapan untuk menyelamatkan kakinya. Setelah Ye Xuan melihat cedera kaki Fang Qiangqiao, dia tiba-tiba teringat cara untuk mengobatinya, yaitu menggunakan metode alkimia untuk memurnikan tulang dengan api ilahi dan membentuk kembali tulang kakinya. Selain metode alkimia, Anda juga dapat menambahkan metode pemurnian tubuh api ilahi dari kitab suci Dewa Pertarungan Kuno, yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Namun, tidak semua orang dapat menahan api suci untuk memurnikan tulang mereka. Proses ini sangat menyakitkan. Oleh karena itu, Fang Qiangqiao harus memutuskan sendiri apakah akan menerima metode ini atau tidak. Metode ini adalah memurnikan tulang dengan api dewa. Aku akan menggunakan api dewa untuk membentuk kembali tulang kakimu, tetapi prosesnya akan sangat menyakitkan dan bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Selain itu, metode ini belum pernah dicoba pada orang lain.
Kau akan menjadi yang pertama. Tidak seorang pun tahu apakah itu akan berhasil. Apakah kau masih ingin mencobanya? Ye Xuan secara singkat memperkenalkan metode pemurnian tulang dengan api dewa, dan kemudian menyerahkannya kepadanya untuk memutuskan apakah akan mencobanya. Fang Qiangqiao dulunya adalah seorang prajurit, dan dia tidak pernah kekurangan keberanian. Tanpa ragu sedikit pun, dia memutuskan, saya harus mencoba. Tentu saja saya harus mencoba. Bahkan jika peluang untuk bangkit hanya 1 dari 10.000, saya akan mencoba. Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk menyiapkan beberapa ramuan spiritual dan memulainya sesegera mungkin. Ye Xuan berbalik dan memberitahu Qin Wu untuk mendapatkan ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk pemurnian tulang api ilahi. Setelah mendengar tentang metode pemurnian tulang dengan api dewa, dokter militer Sima merasa bahwa itu agak layak, tetapi dia lebih mengenal luka-luka Fang Qiangqiao. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia merasa bahwa pemurnian tulang dengan api dewa mungkin tidak dapat menyelamatkan kaki Fang Qiangqiao. Tuan muda, metode pemurnian tulang dengan api dewa pasti sangat ajaib, tetapi luka Kapten Fang terlalu parah. Jika kita menggunakan api dewa untuk membentuk kembali tulang kakinya, bagaimana kita bisa meregenerasi daging dan darahnya? Daging di kaki Kapten Fang telah hancur berkeping-keping, jadi saya khawatir itu tidak akan berguna bahkan jika kita membentuk kembali tulang kakinya. Dokter militer Sima berdiskusi dengan serius. Ye Xuan mengangguk dan berkata, benar sekali. Jadi, setelah memurnikan tulang dengan api suci, kita perlu menggunakan metode lain untuk meregenerasi daging dan darah. Sebuah metode kelahiran kembali melalui daging dan darah. Dokter Sima mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, Jiushu memang memiliki obat ajaib yang dapat meregenerasi daging dan darah, tetapi itu adalah harta karun dari mitos dan legenda, dan saya khawatir itu sulit ditemukan. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Aku sudah memikirkannya. Menggunakan darah seseorang, dikombinasikan dengan pengobatan spiritual, dapat merevitalisasi dan mengarah pada kelahiran kembali daging dan darah. Darah siapa yang begitu menakjubkan? Dokter militer Sima semakin terkejut. Ye Xuan menoleh ke arah Qin Wu, kepala pelayan rumah Jenderal Ilahi, dan berkata, kepala pelayan Qin, kirim seseorang untuk membawa Mo Wuming ke sini. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Qin Wu meninggalkan ruang utama dan mengutus seseorang untuk mencari Mo Wuming. Tubuh spiritual raksasa Mo Wuming memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Dalam keadaan normal, kemampuan penyembuhan diri ini hanya efektif untuk tubuhnya sendiri dan tidak dapat membantu orang lain. Namun, Kaisar Qi Juedan tidak hanya menggunakan tubuh roh raksasa untuk menguji obat-obatan, tetapi kemudian ia juga mempelajari cara menggunakan tubuh roh raksasa untuk menyembuhkan luka. Kemudian, Kaisar Qi Juedan dan tubuh roh raksasa dari zaman kuno menjadi teman dekat. Dia mempelajari tubuh roh raksasa dengan sangat saksama dan menemukan cara untuk mengambil darah tubuh roh raksasa untuk membantu orang lain bangkit kembali. Namun, efek dari dorongan generasi daging dan darah akan sangat berkurang pada orang lain, dan mustahil untuk mencapai kecepatan penyembuhan yang terlihat dengan mata terbuka. Meski begitu, mampu meregenerasi daging dan darah manusia biasa sudah bisa disebut sebagai keterampilan medis yang tiada taraf. Tidak butuh waktu lama sebelum Mo Wuming dibawa ke rumah Fang. Selama kurun waktu tersebut, ia menguji obat-obatan pada orang-orang di pasar seni bela diri. Tubuhnya menjadi semakin kuat, dan ia menjadi sekuat kera raksasa. Seorang raksasa yang tingginya hampir 1 lantai berjalan memasuki halaman, langsung menarik perhatian semua orang di Fang Mansion. Tuan muda, apakah Anda mencari saya? Mo Wuming takut kusen pintu akan terbanting, jadi dia tidak masuk ke dalam rumah. Sebaliknya, dia berdiri di luar pintu dan melihat ke dalam. Aku butuh darahmu untuk menyembuhkan seorang teman. Kau tidak minum racun hari ini, kan? Tanya Ye Xuan. Tubuh roh raksasa dapat menyerap kekuatan obat apapun, termasuk racun, tetapi jika racun dikonsumsi, kemungkinan besar akan ada racun yang tersisa di dalam darah. Tidak, aku sudah memakan banyak pil limbah, jadi tidak ada masalah. Mo Wuming menjawab, lalu melihat ke arah orang-orang di ruangan itu dan bertanya, siapa yang terluka? Apakah tidak apa-apa jika mantan jenderal tentara Long Yuan menggunakan darahmu? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Kau adalah pahlawan tentara Long Yuan. Kau dapat menggunakan darahku sesuka hatimu, bahkan menguras darahku. Mo Wuming diselamatkan dari klan setan langit oleh kavaleri tentara Long Yuan, jadi ketika dia mendengar bahwa itu adalah anggota tentara Long Yuan, dia langsung ingin mencari pisau untuk menguras darahnya. Tunggu di luar dulu, nanti aku akan mengeluarkan darahmu kalau aku membutuhkanmu. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia menyuruh Fang Qiangqiao menggendong Fang Qiangqiao ke ruang batu di halaman belakang Fang Mansion, siap untuk memulai proses pemurnian tulang api ilahi. Setelah semua ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk pemurnian tulang api ilahi disiapkan,
Ye Xuan mengangkat tangan kanannya dan menyalakan bola api ilahi hitam, sambil mengingatkan pemurnian tulang api ilahi tidak menyenangkan, kamu harus menanggungnya. Tidak masalah, Tuan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya tidak akan mengatakan apapun. Fang Qiangqiao menggertakkan giginya, tekadnya sangat kuat. Ye Xuan mengambil beberapa ramuan spiritual dari udara, melemparkannya ke dalam api suci hitam, memurnikannya menjadi kekuatan obat, lalu menembakkannya ke kaki Fang Qiangqiao bersama dengan apinya. Kemudian, Ye Xuan meletakkan tangannya di atas kakinya, menekan semua tulangnya yang patah kembali ke posisi semula, mengendalikan api untuk memurnikan tulang, dan menggunakan metode alkimia untuk memurnikannya menjadi tulang berlian. Api suci mulai membentuk kembali tulang-tulang kaki, dan rasa sakit dari api suci yang membakar tubuh menyebar. Wajah Fang Qiangqiao berubah sedikit demi sedikit karena rasa sakit, tetapi dia masih mengatupkan giginya dan tidak berteriak. Hanya embusan udara yang keluar dari mulutnya. Setengah jam kemudian, pemurnian tulang dengan api ilahi selesai. Tulang kaki Fang Qiangqiao dibentuk ulang dan menjadi dua tulang kaki yang lebih kuat dari emas dan besi. Namun, di bawah terik api dewa, Fang Qiangqiao sudah pingsan, tetapi dia tidak meneriakkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan daging di kakinya sudah mulai mengeluarkan bau terbakar. Untungnya, kemampuan pengendalian api Ye Xuan sangat kuat, jika tidak, api suci hitam itu akan membakar Fang Qiangqiao menjadi abu. Ye Xuan membuka pintu kamar batu dan berteriak keluar Mo Wuming, masuk. Mo Wuming segera menundukkan kepalanya dan memasuki ruang batu. Dia mengangkat pisau di tangannya dan menebas lengannya. Darah segera menyembur keluar. Tuan, apakah ini cukup? Ye Xuan mengangkat tangannya dan menggenggam darah di udara, menuangkannya ke telapak tangannya, lalu menambahkan giok darah, buah pembekuan darah dan beberapa obat spiritual lainnya, menyuntikkan saripati sejatinya ke dalamnya untuk memurnikannya menjadi keadaan kental, lalu menyuntikkannya ke kaki Fang Qiangqiao. Darah tubuh roh raksasa memasuki tubuhnya, dan daging serta darah kaki Fang Qiangqiao berangsur-angsur hidup dan mulai tumbuh dan pulih perlahan. 500.